Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri nama saya Istiawan dengan referensi 233504. Di sini saya akan mengerjakan atau mendemonstrasikan DevNet Associate atau sistem otomasi jaringan. Di lab kali ini saya akan mendemonstrasikan lab 7.4.7. Lab is Ansible to backup and configuration a device. Jadi di lab kali ini kita akan mengeksplor fundamental dan juga di dalam Ansible otomasi dan juga basic device management parts. First, pertama kita akan mengonfigurasi Ansible di device. Kemudian yang kedua kita akan mengkonekkan CSR 1000V dan juga akan membackup configuration. Nah, setelah semua selesai, kita mengonfigurasi CSR di IP versi 6 addressing. Oke, langsung saja kita masuk ke labnya. Yang pertama kita disuruh untuk menginstal ada dua buah perangkat yang disiapkan, yaitu ada VM DevOS dan juga ada VM CSR 1000. Oke, di sini kita disuruh untuk membuka open the directory Ansible VS Code. Oke. Kita buka shortcut again, and then kita belahkan menjadi dua. Oke. Selanjutnya kita menunggu. Nah, di sini kita bisa melihat Ansible. Oke, nah di sini setelah kita buka, kita akan mengeksplor. Step 2, kita edit Ansible inventory file. Itu Ansible. Oke, di sini kita masukkan open the host file Ansible CSR 1000. Kemudian kita pilih host. Nah, yang host kita paste kode ini. Oke, setelah dipaste kita copy saja ya. Nah, setelah itu kita disuruh untuk yang pertama ini Ansible user is variable containing the username. Disconnect the remote without this running playbook work. Oke, jadi kita di sini disuruh untuk containing username agar dia connect ke user running Ansible playbook. Password. Oke, kita lanjutkan. Mar, kamu lagi ngapain? Oh, lagi bekerja. Pan, bantuin saya nyekel, Pak. Oke. Di sini kita disuruh untuk
jadi perintah Ansible ini kita akan melihat list Ansible commands setiap versi masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat versionnya. Di sini tuh kita bisa lihat versionnya itu. Oke, selanjutnya kita akan coba Ansible version. Cek Ansible version. Version. Nah, di sini kita bisa lihat versionnya. Nah, versionnya itu 2.99. Berarti yang ditugas ini tuh dia sudah agak lama untuk versionnya. Nah, di sini kita lanjut ke display default Ansible config. Nah, di sini tuh kita akan melihat nilai dari value yang akan kita modifikasi. Oke, kita masukin set slash etc slash Ansible slash Ansible config more. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan atau output dari yang kita masukkan, yaitu kita akan melihat version Ansible version dengan kita memasukkan perintah set etc Ansible config more. Itu akan menampilkan semua display yang ada di Ansible config. Nah, di sini kita bisa klik more untuk melihat. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian change the location of the Ansible config file. Nah, jadi kita di sini disuruh untuk mengedit lokasi Ansible file. Cd Ansible GSR 1000V. Nah, oke, kita langsung cek Ansible version. Oke, kita lihat. Nah, di sini untuk kita bisa melihat lokasi dari config filenya itu di home device.net .rsc Ansible CSR 1000 config. Seperti itu. Nah, di sini kita lanjut untuk display. Kemudian kita akan mengosongkan accept for command dan kita akan edit file di next step. Perintah set dan coba bentar. Oke, dia akan mengeluarkan output menambahkan di file folder Ansible lab. Selanjutnya kita masuk ke step yang ke-6, edit the Ansible config file. Kemudian masuk ke lokasi, maksudnya ini masuk ke lokasinya.
lalu include lokasi di inventory file. Setelah itu setting menjadi default, masuk ke default, kemudian masukkan kode di bawah ini. Oke, di sini kita open the Ansible config. Kita disuruh untuk masukkan kode ini. Setelah selesai, kita akan disuruh untuk Ansible file, find inventory file, creating default parameter. Oke. Setelah itu kita akan disuruh untuk konfigurasi file Ansible. Terus Ansible config. Ansible playbook. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita disuruh untuk membuat file Ansible playbook di Ansible CSS 1000. Itu yang namanya backup Xcode router playbook YAML. Oke, di sini kita buat new file, enter. Di sini kita sudah membuat. Lanjut, kita disuruh untuk memasukkan codingannya. Di sini sudah kita masukkan. Oke, kita Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya kita disuruh untuk examine your Ansible playbook. Di playbook kamu menambahkan content will pilih with 2 task, lalu following ikutin expression of playbook. Oke, ini hanya penjelasan. Kita disuruh untuk ping 921856.
Di sini kita lanjutkan. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat file backup. Jadi backup. Setelah terbuat, kita disuruh untuk unsur playbook. Oke, sini kita jalankan. Di sini kita sudah running playbooknya di Kiskorut playbook YAML yang sudah kita masukkan kode ini. Oke, untuk hasilnya itu sudah sesuai. Nah, dia di sini sedang running statusnya. Kita bisa tunggu. Nanti dia akan menampilkan output recap CSR 1 kali dan juga highlight. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk output itu highlight seperti yang diharapkan oleh ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di bagian backup. Harusnya masukin yang ini dulu tadi. Oke, kita masukkan. Nah, ini akan berhasil. Nah, setelah itu kita masukkan spasi. Oke, status semua sudah running, kita lanjut untuk verifikasi backup yang kita tambahkan tadi. Nah, di sini kita masukkan perintah chat Sauron CSR 1 kali txt. Kita tunggu dulu. Di sini statusnya sudah terlihat seperti yang kita lihat tadi. Play recapnya itu CSR 1 kali, statusnya oke, change-nya 0, unscrollable-nya 0, highlight-nya 1, skip-nya 0, dan ignore-nya 0. Kita lanjut. Nah, di langkah selanjutnya ini kan kita disuruh untuk chat Sauron CSR 1 kali. Nah, tapi di sini kita masuk ke backup dulu. cd backup. Nah, setelah masuk baru kita masukkan chat Sauron dan setelah selesai
Selanjutnya kita masuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini tadi tuh kita masukkan perintah chat sauran csr 1bit.txt. Nah, lalu dia menampilkan. Nah, di sini kita lihat chat hostnya itu menampilkan user Cisco dan juga passwordnya. Seperti itu. And then next kita masuk di bagian menambahkan new playbook di VS Code. Nah, di sini kita tambahkan satu buah file lagi di CSS 1000 file copy enter lalu kita masukkan kode ini. Oke, di sini kode sudah kita masukkan. Nah, di sini selanjutnya kita langsung masuk ke bagian. Nah, ini untuk penjelasan itu adalah much is playbook similar to playbook you create. In the provision part, the main difference is the first set IP address. Nah, di sini kita akan set IP address, juga kita akan running. Oke, setelah berhasil kita langsung masuk ke bagian membuat file iOS configuration. Oke, ambil iOS configuration. Oke, setelah berhasil terbuat, kita menjalankan Ansible playbook di Cisco router IP version confirm playbook YAML untuk menggunakan output seperti di bawah. Dan oke, semuanya berhasil. Oke, setelah itu kita masuk ke verifikasi dan menambahkan konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan perintah ini untuk menampilkan konfigurasi folder di IP version 6 csr 1bit.txt. Nah, di sini kita masukkan chat, lalu iOS configuration IP version 6 dan csr txt. Kita bisa enter. Oke, seperti itulah yang bisa sampaikan di live ini. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu dari penjelasan dari lab 7.4.6 ini. Mungkin tadi kita sudah juga berhasil mempelajari cara menggunakan Ansible untuk mengotomasi konfigurasi IP version 6 pada router Cisco CSR 1000. Nah, kemudian tadi juga saya sudah melakukan menggunakan IP 192.168.56.102 itu dari IP server CSR 1000. Kemudian tadi itu saya juga sudah menambahkan Ansible Network OS, Cisco iOS, dan lainnya. Kemudian saya juga menyediakan password dan juga username untuk mengoneksikan network CLI, mengatur koneksi menggunakan network CLI, kemudian membuat
tugas untuk menambahkan alamat IP-6 ke interface gigabit 1 dan juga menampilkan status interface IP versi 6. Nah, dengan show IP versi 6 brief, kemudian menjalankan playbook, memastikan playbook itu bisa dijalankan error inventory module exposure, kemudian memverifikasi hasil, mengecek hasil output IP versi 6 CRL 1001 TXT untuk memastikan konfigurasi itu bisa sudah diterapkan di router. Kemudian hasilnya itu interface gigabit Ethernet 1 tadi yang kita bisa lihat itu berhasil konfigurasi dengan alamat IP versi 6 dengan global 2001 DB8 headset 1/1/1/64 dan link lokalnya tadi itu F80 1/1. Seperti itu output. Jadi mungkin yang saya simpulkannya itu lab ini tuh menunjukkan cara otomisasi konfigurasi jaringan Cisco menggunakan Ansible, dan juga setelah ini saya juga bisa memperluas automasi untuk mengonfigurasi routing VLAN ACL atau tugas jaringan lainnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.